Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat prompt generate untuk video VO3 ya. Dengan generate video VO3 ini kita bisa membuat video dengan konsisten karakter ya, tanpa harus menyusun ataupun membuat promptnya terlebih dahulu. Karena dengan generate yang saya akan buat ini akan memudahkan teman-teman untuk membuat video-video yang menarik dengan video karakter konsisten. Nah, untuk itu, untuk teman-teman yang ingin membuat video karakter konsisten, silakan teman-teman simak video ini ya dari awal hingga akhir dan jangan di-skip-skip biar teman-teman tidak gagal paham. Dan kebetulan di sini saya sudah menyiapkan susunan prompt untuk membuat generate video di Google VO3 ini ya. Nah, untuk susunannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah menyusun beberapa susunan ya untuk membuat general prompt video di Google VO3 ini ya. Yang dimana di sini untuk tampilan pertama yaitu untuk pertamanya di sini ada menu detail karakter ya. Yang dimana di menu detail karakter ini untuk menentukan kita ya di dalam membuat video tersebut baik itu menggunakan jenis kelamin laki-laki ataupun juga perempuan, dan untuk jenis kelamin ini sangat penting sekali ya di dalam pembuatan video di VO3 ini ya teman-teman. Lalu di langkah selanjutnya ada usia ya. Di sini usia akan menentukan yang jadi karakternya itu apakah anak-anak ataupun juga remaja, dewasa ataupun juga orang tua ya. Nah, di sini teman-teman bisa menentukannya ya. Lalu di bagian selanjutnya juga ada kebangsaan. Nah, di bagian ini di kebangsaan ini teman-teman bisa menentukan sebagai karakternya itu dari negara mana ya. Baik itu dari Indonesia ataupun juga Amerika ya, baik itu Jepang juga tidak masalah. Di sini teman-teman bisa menentukan untuk kebangsaannya. Lalu di sini ada bagian emosi karakter juga ada ya. Di sini untuk emosi karakternya juga teman-teman bisa menentukannya baik itu dengan senang, marah, ataupun bagaimana ya, terserah teman-teman. Silakan isi sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Lalu di bagian detail karakternya juga, di bagian detail karakteristik, teman-teman bisa menentukan bentuk wajah karakter itu bagaimana, model rambutnya, terus badannya tinggi atau pendek, terserah teman-teman. Lalu berpakaian. Terus di sini juga ada warna kulit, teman-teman bisa tentukan warna kulitnya itu kuning langsap, hitam, ataupun abu-abu, ataupun lalu di langkah selanjutnya ada atribut tambahan ya. Nah, di sini untuk atribut tambahan teman-teman bisa isi dengan memakai kacamata, topi, sepatu, terus jam tangan, itu terserah teman-teman ya. Nah, lalu di langkah selanjutnya ada gaya visual. Nah, di sini untuk gaya visualnya itu teman-teman nantinya bisa pilih ya. Bisa memilihnya karena di situ ada tombol pilihan baik itu realistik, 3D kartun, 3D realistik, anime dan sebagainya ya. Dan di sini selanjutnya ada aksi ya. Nah, di dalam aksi ini teman-teman juga bisa menambahkan nantinya di dalam tabelnya itu aksinya itu silakan teman-teman jelaskan ya aksi yang sedang berlangsung ataupun yang sedang terjadi itu apakah lagi hujan, membaca buku, berada di bawah pohon, terus bertarung melawan singa, misalkan bertarung melawan macan, misalkan terserah teman-teman nantinya ya. Di dalam aksi ini silakan teman-teman isi ya. Nah, di sini juga di langkah selanjutnya ada atmosfer ya. Di dalam atmosfer ini di bagian lokasi lingkungan nantinya ya teman-teman. Di sini di bagian lokasi lingkungan yaitu teman-teman juga bisa menambahkan baik itu kejadiannya di mana, di hutan lebat, di pantai tropis, di kutub, misalkan di gurun pasir, misalkan di awan ataupun di planet, misalkan terserah teman-teman ya nantinya. Terus ini untuk waktunya itu ya, nah ini untuk waktu sangat diperlukan sekali ya untuk menentukan keindahan dari video yang akan kita generate ya. Nah, ini untuk waktunya itu baik pagi, siang, sore, malam dan sebagainya ya teman-teman ya. Terserah teman-teman nanti ketika membuat videonya ya. Lalu di bagian cuaca di sini ada cuacanya, silakan teman-teman isi apakah cuacanya lagi berawan, lagi panas, terus lagi hujan gerimis, hujan deras, hujan badai dan sebagainya. Di sini ada sinematografi ya. Nah, di bagian sinematografi ini teman-teman bisa memilih untuk kameranya ya. Di sini ada kamera angel ya. Untuk kamera angelnya kan teman-teman bisa high level shoot, low angel shoot, high angel shoot, terserah teman-teman nanti untuk pilihannya ya. Dan ada juga untuk full shot,
terus medium shot, terserah teman-teman ya. Terus di pencahayaan, di dalam efek pencahayaan ada juga yang natural, studio, cinematic, golden. Bisa teman-teman nanti pilih di bagian tabelnya ya. Terus di sini ada efek visual ya. Di bagian efek visual ini teman-teman juga bisa menambahkan baik itu lens flare ataupun bokeh ya teman-teman. Nah, di sini di selanjutnya ada pengaturan teknis. Di sini di dalam pengaturan teknis ini ada rasio aspek ataupun ukuran ya teman-teman ya. Di sini untuk rasio aspeknya teman-teman bisa pilih ya. Di sini ada portrait yaitu 9:16 ya. Lalu di bagian landscape, nah ini untuk landscape-nya 16:9. Nah, di bagian ini teman-teman, jadi ketika kita membuat video, kita bisa langsung menentukan untuk rasio aspeknya ya. Tetapi di tabel ini teman-teman juga bisa memilihnya ya. Baik itu portrait 9:16 ataupun landscape ya. Bahkan ada juga untuk Telegram ya teman-teman ya. Nah, di sini ada kualitas gambar. Nah, di sini untuk kualitas gambarnya teman-teman bisa mengisinya baik 8K, 4K, Full HD, HD dan sebagainya ya. Nah, langkah selanjutnya nanti ada deskripsi tambahan. Nah, di bagian deskripsi tambahan itu teman-teman bisa memilih ataupun bisa memasukkan misalkan teman-teman seorang pahlawan yang lelah setelah pertempuran panjang, misalkan begitu ya. Ataupun seorang pengemis yang kelelahan dan tertidur di pinggir jalan, misalkan seperti itu. Nanti selanjutnya ada teman-teman langsung bisa mengenerate prompt-nya ya. Nah, prompt-nya itu bisa teman-teman juga pilih bahasanya ya, baik itu menggunakan bahasa Indonesia ataupun juga English ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan perintah ini ke Google Gemini ya untuk dibuatkan tabelnya. Coba kita lihat bagaimana hasil dari tabel generate di Google VO3 ini ya. Oke, kita copy aja. Lalu kita pergi ke Google Gemini ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Google Gemini ya, dan di sini kita akan mencoba untuk membuat generate prompt ya. Oke, kita langsung aja buka di bagian titik 3 ini. Lalu kita pilih yang kanvas ya. Perintahnya di bagian ini ya. Nah, jangan lupa untuk membuat prompt generate video ini di kanvas ya, bukan di video ya teman-temannya. Lalu kita tempel, lalu kita klik enter. Nah, lalu kita tunggu hasilnya ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Nah, di bagian ini kita tidak perlu membuat coding ya, yang dimana coding ini sangat ribet sekali teman-teman, dan kita juga tidak bisa ya untuk membuat coding seperti ini. Ini sangat detail sekali. Namun di sini dengan perintah kita ke Gemini ini kita langsung bisa membuat tabel. Kita klik di bagian perhatiin bagaimana hasilnya. Nah, ini dia teman-teman untuk hasilnya ya. Di sini ada AI Prompt Generator dibuat oleh Dede Hermawan, terinspirasi oleh channel YouTube. Oke, di sini ada detail karakter. Di sini teman-teman bisa mengisi laki-laki ya. Nah, di sini ada laki-laki, ada perempuan, lalu di bagian usia ada anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lalu kebangsaan. Di sini kita buat yang anak-anak, coba laki-laki, kebangsaan Indonesia, coba kita isi Indonesia. Terus detail karakteristik hutan ajaib, dengan pantai tropis aja. Waktu untuk pagi ya, biasa aja, cuaca cerah berawan. Oke. Sinematografi ada full shot, cinematic light, efek visual tidak ada, biarin aja segitu. Nah, di sini untuk perbandingannya ada 9:16, kita coba ya. Lalu kita klik generate prompt utama. Namun apabila teman-teman terlalu sulit untuk membuat prompt generate di VO3 seperti itu, ada cara mudah untuk teman-teman untuk membuat prompt generate seperti itu ya di Chat Gemini. Nah, silakan teman-teman masuk lagi ke Google Gemini-nya, lalu klik kanvas, lalu silakan masukkan perintah seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Buatkan aplikasi generator VO3. Hasil prompt-nya harus sesuai dengan struktur yang benar. Lalu langkah selanjutnya silakan teman-teman klik enter aja ya. Lalu kita tunggu hasilnya bagaimana, coba kita lihat ya.
Maka dengan begitu Google Gemini ini akan membuat generate untuk membuat video ataupun prompt di PO3 ini ya. Kita lihat hasilnya. Oke, dan ini dia untuk kode-kodenya sudah tersusun rapih ya teman-teman ya. Nah, kita sebagai yang awam terhadap kode seperti ini kita belum tentu bisa ya teman-teman ya. Tetapi dengan Gemini ini dengan singkatnya akan membuat prompt generate yang kita butuhkan. Lalu di bagian perhatiin jauh kita klik aja ya. Kita lihat hasilnya. Oke, dan ini dia teman-teman untuk hasilnya ya. PO3 prompt generator ya. Buat prompt video yang sempurna dengan struktur yang benar. Di sini ada subjek utama. Misalkan di sini tertulis ya seekor kucing oranye berbulu ya. Terus di sini ada aksi ataupun kegiatan mengejar kupu-kupu misalkan. Oke, dan ini dia untuk contohnya sudah saya masukkan ya. Di sini tinggal kita klik aja di bagian tombol ininya untuk kopinya. Kita klik copy aja. Lalu kita pergi ke Google Gemini video ya untuk membuatkan videonya. Oke teman-teman, nah itulah cara membuat aplikasi generate untuk prompt VO3 ya. Oke, sekian dari saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.